Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar? Tentunya sahabat sekalian baik-baik saja kan? Baiklah, kali ini Well To Do akan berbagi informasi tentang gemparnya penemuan makam diduga Nabi Zulkifli di Cina, tepatnya di bawah reruntuhan longsoran tembok besar China. Benarkah itu makam Nabi Zulkifli? Sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe yuk buruan ya, like dan komennya juga ditunggu loh, moga jadi amal jariah sahabat Well To Do sekalian ya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Gempar, ditemukan makam Nabi di reruntuhan tembok besar Cina, jejak Islam kuno yang tersembunyi. Awalnya, penemuan diduga makam Nabi Zulkifli di tembok Cina sempat disembunyikan otoritas setempat. Sebuah temuan arkeologis mengejutkan mengguncang dunia. Dalam proses pemugaran dan penelitian arkeologi di salah satu bagian tembok besar Cina yang runtuh akibat longsoran tanah di kawasan barat daya Provinsi Xinjiang, para peneliti lokal bekerja sama dengan tim internasional berhasil menemukan sebuah kompleks makam kuno yang terpendam selama berabad-abad. Yang membuat gempar bukan hanya lokasi yang tak terduga, melainkan artefak dan bukti yang mengindikasikan bahwa makam tersebut diyakini milik salah satu nabi atau utusan besar yang selama ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Asia Timur. Reruntuhan yang berbicara longsor yang terjadi pasca hujan deras selama 3 pekan berturut-turut pada awal Maret tahun 2025 membuka celah besar di sisi barat tembok kuno yang selama ini dianggap tertutup dan tidak signifikan. Saat tim peneliti mulai melakukan evakuasi tanah, mereka menemukan struktur pintu lengkung setengah lingkaran dengan ukiran batu yang rumit dan tak lazim untuk arsitektur dinasti Ming ataupun Qing. Namun yang paling mencengangkan adalah ditemukannya kaligrafi Arab yang menghiasi dinding luar dan dalam bangunan batu itu. Kaligrafi tersebut bukan hanya dekoratif, melainkan potongan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya Surah Al-Anbiya ayat 107 dan Surah Yasin ayat 12. Beberapa bagian juga menampilkan pujian terhadap sosok bernama Nabi dari Barat dalam bentuk syair Arab klasik yang ditulis dalam gaya kufi. Di bagian dalam, ditemukan pula mihrab sederhana yang menghadap ke arah barat daya, kiblat dari Cina, serta selembar kain berdebu namun masih utuh. Bertuliskan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina dalam sulaman emas halus. Kain itu menutupi sebuah nisan batu putih yang tak biasa. Siapakah penghuni makam ini? Dugaan sementara dari para ahli sejarah Islam dan arkeolog menyebutkan, makam tersebut bisa saja merupakan tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran secara eksplisit, tetapi dikenal dalam catatan hadis dan tradisi lisan Timur Tengah, atau bisa pula seorang wali besar dari awal penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah dan Timur. Beberapa hipotesis menyebut nama Nabi Zulkifli yang diyakini oleh sebagian ulama sebagai nabi yang pernah bermukim di wilayah timur. Ada pula teori lain yang menyebutkan kemungkinan makam tersebut milik Sayyid Ajal Syams al-Din Omar, gubernur muslim pertama di bawah dinasti Yuan pada abad ke-13 yang menyebarkan Islam di Tiongkok. Namun versi lain dari sejarahnya telah terhapus oleh rezim saat itu. Namun yang paling menghebohkan adalah munculnya teori minoritas dari naskah tua dinasti Tang, ditemukan di perpustakaan Xi'an beberapa tahun lalu, yang menyebutkan tentang orang suci dari barat yang datang membawa kitab dari Tuhan dan dikebumikan di tempat rahasia untuk melindungi makamnya dari pembakaran. Catatan ini pernah diabaikan karena dianggap mitos rakyat, tetapi temuan baru ini membuka kembali diskusi yang selama ini tertutup. Reaksi dunia dan pemerintah Tiongkok awalnya menutup informasi ini secara ketat. Lokasi temuan langsung dikelilingi aparat militer, dan hanya tim khusus arkeologi negara yang diberi akses. Namun dalam bocoran foto dan video yang berhasil disebarkan melalui saluran independen, terlihat simbol-simbol Islam yang kuat dan ukiran aksara Arab yang jelas terbaca. Reaksi dunia Islam pun segera menyebar, dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Asia Tenggara. Para cendekiawan dan ulama meminta transparansi dan keterlibatan internasional dalam proses identifikasi dan konservasi situs tersebut. Mufti Agung Al-Azhar menyebutnya sebagai kemungkinan jejak sejarah yang selama ini tersembunyi akibat penulisan sejarah yang tak adil. Sementara itu, media sosial penuh dengan teori dan diskusi. Apakah ini benar-benar makam Nabi?
Jika iya, mengapa tidak diketahui sebelumnya? Dan bagaimana bisa tersembunyi di balik tembok yang dibangun ribuan kilometer dari pusat dunia Islam? Bukti tambahan dan jejak Islam tua di Tiongkok. Temuan makam ini bukan hanya mengguncang dunia sejarah dan arkeologi. Ia adalah tamparan halus pada penulisan sejarah yang seringkali dikendalikan oleh politik dan kekuasaan. Ia juga menjadi pengingat bahwa agama, budaya, dan peradaban pernah menyatu dalam harmoni bahkan di wilayah yang saat ini dikenal penuh kontrol ketat terhadap keyakinan. Jika benar ini makam nabi atau wali besar, maka dunia telah kehilangan jejaknya selama berabad-abad. Namun kini, jejak itu kembali muncul, memanggil kesadaran manusia untuk kembali menelusuri siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang selama ini terlupakan di balik tembok kekuasaan. Gempar, ditemukan makam Nabi di reruntuhan tembok besar Cina, jejak Islam kuno yang tersembunyi. Awalnya disembunyikan, kabar penemuan arkeologi berupa diduga makam Nabi Zulkifli AS akhirnya bocor dan bikin gempar dunia. Kini, kabar penemuan yang diduga makam Nabi Zulkifli AS pun sangat viral di sosial media dan bikin geger, terkhusus sekian miliar umat muslim dunia. Karena kabar yang luar biasa bagi umat muslim global tersebut terlanjur bocor, informasi terakhir adalah penghentian kerjasama dengan tim arkeologi internasional oleh otoritas Cina. Tim arkeolog Cina hingga saat ini terus meneliti dan mencoba membaca tulisan dan ukiran yang ditemukan di sekitar makam. Info terbarunya jika tim arkeologi berhasil menemukan gulungan kertas kuno dan makam batu putih. Yang bikin gembira dan seolah meyakinkan adalah isi gulungan kertas kuno tertulis dalam bahasa Arab klasik. Secara harfiah tulisan Arab klasik itu menyebutkan kata-kata yang menceritakan kejadian di barat dan timur kala itu. Kami menyelamatkan diri dari kehancuran di arah barat menuju arah matahari terbit, dan menemukan lembah yang damai dan dilindungi tembok tinggi. Menilik dari isi tulisan Arab klasik tersebut sangat sesuai dengan kondisi saat makam kuno yang diduga Nabi Zulkifli ditemukan. Makam Nabi Zulkifli berada di bawah tembok besar Cina di kaki pegunungan utara tembok besar China, di Provinsi Xinjiang. Berdasarkan itulah pula sejumlah ahli arkeolog berpendapat jika usia makam kuno diprediksi lebih tua dari tembok besar Cina. Tembok besar Cina atau The Great Wall yang dibangun semasa dinasti Qin, sekitar ribuan tahun lampau. Artinya, makam kuno yang diduga milik Nabi Zulkifli tersebut sudah ada sebelum tembok besar Cina dibangun. Bocoran dari penemuan makam kuno Nabi Zulkifli itu diperkuat dengan struktur makam yang terbuat dari batu ukir. Desain makam tersebut sangat jauh berbeda dengan arsitektur tradisional Cina kuno saat dinasti Qin berkuasa. Beruntung longsor yang terjadi menguakkan misteri yang selama ini ternyata disimpan rapat-rapat oleh otoritas setempat. Lebih lanjut, spekulasi lainnya adalah penemuan kaligrafi Arab kuno terpampang jelas di dinding-dinding batu makam menjadi petunjuk krusial mengenai jati diri makam kuno itu. Ayat-ayat suci surah Al-Anbiya ayat 107 yaitu, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Kemudian diduga tulisan Arab kuno lainnya adalah surah Yasin ayat 12. "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam satu kitab yang jelas lauh mahfuz terukir dengan jelas." Tulisan Arab kuno itu memicu spekulasi kuatnya pengaruh Islam di masa lalu di wilayah tersebut. Namun hingga hari ini, belum bisa dikonfirmasi resmi dari pemerintah Cina soal temuan tersebut. Wallahualam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat.